Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amanda Bedding and Homestead. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara produksi atau cara pembuatan bed cover ukuran 240 x 240 atau 2,4 meter x 2,4 meter. Nah, ukuran ini biasa disebut juga dengan ukuran bed cover ukuran Super King ya. Karena ukuran ini adalah ukuran bed cover terbesar yang biasa dipakai untuk kasur ukuran 200 x 200. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus video ini. Oke, untuk pertama-tama ini kita siapkan dulu ya bahannya. Bahan yang kami pakai ini ada kain katun jenis premium CVC. Ini ada dua macam ya, karena bed covernya ini adalah bed cover kombinasi ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu motifnya berbeda. Untuk yang pertama ini ada motif Jonas Brown ya. Motif Jonas Brown ini adalah keluaran dari pabrikan kain merek Ayla yang memiliki lebar 2,5 meter ya. Ini kita pesan dengan ukuran 2,4 meter. Lalu kita kombinasikan dengan ini kain polosan ya, warna abu muda atau light gray. Ini keluaran dari pabrikan Star ya, polos light gray. Ini untuk bagian bawahnya. Nah, untuk isian bed covernya ini kami memakai dakron ya. Dakronnya ini adalah dakron jenis HLS dengan ketebalan 8 oz. Untuk dakronnya sendiri ini nanti bisa request ya, misalnya mau yang lebih tipis, kita juga ada dakron yang tebal 4 oz, ada yang tebal 7 oz, dan ini yang 8 oz. Atau juga bisa memakai, untuk isiannya juga bisa memakai jenis serat silikon ya. Itu ada serat silikon 4 oz dan juga serat silikon 9 oz. Nanti bisa disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Untuk langkah pertama ini kita buka dulu ya dakronnya, lalu kita lebarkan ya selebar-lebarnya, dan juga dipastikan untuk terbuka dengan rapi ya. Dakron yang terbuka secara sempurna, rapi, dan tidak terlipat itu akan memudahkan proses jahitnya. Langkah selanjutnya kita hamparkan kain yang pertama ya di atas dakron. Ini untuk yang kain pertama ini yang bagian bagusnya menghadap ke atas ya, jangan terbalik ya. Jadi yang kain bagian bagusnya menghadap ke atas. Jangan lupa untuk merapikan kainnya ya, agar bisa terbuka dan terhampar secara sempurna di atas dakron, sehingga tidak ada lipatan-lipatannya. Sekali lagi pastikan bahwa kainnya itu terbuka secara sempurna dan terhampar secara rapi ya, tidak ada lipatan-lipatan, agar ketika proses penjahitan dan juga nanti hasilnya akan lebih sempurna, rapi, dan juga tidak ada lipatan-lipatan yang melilit. Rapikan dan ulangi secara berkala ya jika dirasa kurang rapi, sehingga sampai kainnya benar-benar rapi. Jika kain pertama sudah terhampar secara rapi sempurna seperti ini, nah baru bisa mulai untuk ke kain kedua. Untuk kain kedua ini menghadapnya berlawanan dengan kain yang pertama ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang bagian bagusnya menghadap ke atas, nah lalu yang kain kedua ini bagian bagusnya menghadap ke arah bawah ya. Jadi jangan terbalik. Jadi yang kain kedua menghadap ke bawah. Nah, setelah kain kedua dihamparkan di atas kain pertama, jangan lupa untuk merapikan ya. Ulangi terus-menerus sampai benar-benar kainnya terhampar secara rapi, sempurna, dan dipastikan tidak ada lipatan-lipatan yang nanti akan mengganggu proses menjahit ya. Jadi dalam proses menghamparkan kain ini, semakin rapi menghamparkan kainnya, maka akan semakin rapi dalam hal nanti menjahit. Tidak perlu buru-buru, yang penting rapi dan juga
pastikan tidak ada lipatan-lipatan ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menjelujuri ya dengan jarum pentul. Untuk jarum pentulnya saya sendiri memakai jarum pentul yang tipe besar ya, seperti ini, agar lebih kuat. Jadi kita pakai jarum pentul untuk menjelujuri. Untuk menjelujuri ini jarak antar jarumnya itu bebas ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sendiri lebih suka dengan jarak jarum yang agak rapat ya. Jadi nanti lebih mudah dan tidak mudah lepas ya ketika proses penjahitan. Nah, ini kita jelujuri di bagian pinggirnya melingkar ya, semua sisi kita jelujuri dari ujung ke ujung sampai selesai. Setelah dijelujuri, lalu proses selanjutnya adalah trimming ya. Proses trimming ini adalah merapikan sisa-sisa dakron atau kain yang tidak masuk dalam area untuk dijahit ya. Jadi kita potong bagian yang tidak diperlukan ya, agar lebih rapi. Proses trimming ini atau membuang bagian yang tidak diperlukan ini juga penting agar nanti ketika menjahit kita punya pakem yang jelas ya, jangan sampai keluar dari batas jelujur yang telah kita tentukan ya. Jadi bagian-bagian yang tidak diperlukan, misalnya sisa kain atau sisa dakron, itu bisa kita gunting dan kita buang, atau istilahnya kita trimming. Dalam proses trimming ini pastikan lebar antara dakron, kain bagian pertama dan kain bagian kedua itu sama ya. Jadi misalnya jika ada yang lebih panjang, itu kita buang. Seperti ini untuk kain pertama ini ada beberapa bagian yang terlalu panjang, jadi kita buang atau kita trim agar sesuai dengan panjang atau lebar dari dakron dan juga bagian kain yang kedua. Setelah proses trimming selesai, lalu kita bisa mulai untuk menjahit bed covernya ya. Pastikan untuk mesin jahitnya tidak ada space yang menghalangi, karena ini membutuhkan space yang luas. Jadi untuk mesin jahitnya dipastikan tidak ada space yang terhalang. Selanjutnya kita bisa mulai menjahit ya. Kita jahit bagian tepi dari bed cover yang sudah kita jelujuri sebelumnya, satu demi satu sampai jarum jelujur terakhir ya. Tidak usah buru-buru, pastikan bahwa jahitannya rapi, lurus, dan tidak ada kain yang terjepit atau kain yang terlipat. Dalam menjahit bed cover ini, permasalahan yang sering terjadi adalah dakronnya itu sering bergeser ya. Jadi karena dakronnya ini adalah serabut ya, serabut yang licin, jadi ketika dijahit itu kadang suka bergeser. Untuk menghindarinya, kita bisa sesekali merapikan bagian dakronnya, lalu kita dorong ke dalam agar tetap berada di tempatnya atau di jelujurnya yang sesuai yang sudah kita jelujuri sebelumnya. Jangan lupa untuk menyisakan satu lubang di bagian ujungnya untuk nanti proses membalik atau mengeluarkan dakronnya ya. Nah seperti ini, kurang lebih 1,5 kilan saja ya untuk nanti membalik bed covernya. Oke, ini bagian tepinya sudah kita jahit keliling ya, seperti ini, dengan menyisakan satu lubang di bagian ujung. Nah lalu kita rapikan kembali.
untuk nanti mulai proses membalik ya. Seperti ini, kita masukkan tangan ke bagian lubang tadi, lalu kita ambil paling ujung, lalu kita balik ya, back covernya kita balik seperti ini. Kita keluarkan yang bagian dalamnya melalui bagian lubang, kita keluarkan sedikit demi sedikit ya, tidak usah buru-buru agar jahitannya tidak robek ya. Oke, ini back covernya sudah kita balik ya, jadi bagian dalamnya sudah keluar, dakronya sudah ada di dalam, jadi kainnya yang kain atas dan kain bawah sudah berada di luar. Oke, jadinya seperti ini ya. Untuk proses selanjutnya kita sambung di video kedua ya. Sampai jumpa.